Om Swastiastu. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya I Gusti Ayu Putunia Antari. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kuta Utara. Dan saat ini saya juga menjabat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta PPG saya 2015 039 34471 dan NIM peserta PPG saya adalah 227 480 1085. Pada hari ini, Selasa, 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu menggunakan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu pada siswa di SMP Negeri 1 Kuta Utara. Selamat menyaksikan, terima kasih. Om Santih 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 Om. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Nak. Silakan masuk. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan duduk di sana, Nak. Baik, Bu. Kamu Rasya ya, Nak, ya, kelas 8A. Iya, Bu. Saya Rasya. Ada Ya. apa ya, Bu, ya? Yang kemarin Ibu chat lewat WA malamnya, betul? Iya, Bu. Betul. Iya. Nah, Rasya, bagaimana kabar Rasya hari ini? Baik? Bu. Kalau kabar Ibu bagaimana ya? Baik juga. Nah, kegiatannya Rasya di saat ini mengikuti kegiatan apa aja di sekolah? Kalau saya sendiri mengikuti kegiatan OSIS, Bu. Dan juga terkadang saya mengikuti berbagai kegiatan lomba yang diwakili sekolah maupun di luar sekolah sendiri. Iya, berarti cukup sibuk ya, persiapannya juga sibuk ya. Nah, kira-kira Rasya tahu nggak kenapa Rasya itu dipanggil ke ruang BK? Saya kurang tahu, Bu. Saya merasa takut masuk ke ruang BK ini. Karena Kenapa? baru pertama kali, Bu. Baru pertama kali, Karena berarti kamu setelah- nggak tahu ya masalahnya apa ya. Nah, kamu nggak perlu takut Rasya, jadi semua teman-temanmu juga banyak yang kesini sebenarnya. Tapi, Bu, setahu saya yang masuk ke ruang BK itu adalah teman-teman saya yang nakal, Bu. Ya, nggak semuanya seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau umpamanya siapa saja boleh datang ke BK, Nak. Jadi ada yang mau misalkan curhat mengenai masalahnya, tidak semua itu siswa yang nakal atau siswa yang bermasalah saja, seperti itu. Jadi Ibu di sini bertugas sebagai membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Rasya, sebelum Ibu mulai konseling individunya, Ibu akan memimpin doa dulu agar kegiatan konseling individu hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rasya. Rasya, kira-kira ada masalah yang mau diceritakan ke Ibu tidak? Saya nggak tahu, Bu, masalah apa ya? Nah, seperti ini ya, Nak ya. Jadi, sebelum nanti kita membahas permasalahan Rasya, jadi Ibu akan menjelaskan dulu kegiatan kita hari ini. Hari ini Ibu dan Rasya akan mengadakan atau melaksanakan kegiatan konseling individu. Rasya tahu konseling individu itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Jadi konseling individu itu adalah pemberian bantuan dari konselor ke konseli. Jadi di sini Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli, di mana bantuan itu diberikan dengan cara wawancara konseling. Ya, pernah mendengarkan wawancara konseling? Konseling itu ya mengutarakan pendapat sampai nanti kamu mendapatkan jalan alternatif solusi yang kamu akan tempuh selanjutnya. Ya, baik. Jadi nanti kita akan melakukan itu. Apakah Rasya setuju? Setuju, Bu. Baik Rasya, Ibu akan menjelaskan. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini
Ibu membantu agar kamu bisa mengatasi permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nanti Ibu akan meminta kamu untuk bercerita tentang permasalahan tersebut, asalkan kamu mau benar-benar jujur dan terbuka kepada Ibu untuk mengutarakan semua permasalahan yang ada. Jadi kita akan mencari solusi jalan keluarnya. Apakah bisa dipahami, Rasya? Saya paham, Bu. Saya akan berusaha untuk jujur dan terbuka dalam masalah konseling ini. Iya. Dan jangan sampai teman saya tahu, Bu. Iya, berarti kamu nggak mau teman-temanmu yang lain tahu ya? Kenapa, Bu. Nak? Karena takut. Takut. Ya, atau malu gitu ya. Ya, kamu tidak perlu khawatir ya, Rasya ya, karena dalam BK sendiri atau dalam konseling individu ini itu ada kode etik. Kode etiknya namanya kerahasiaan. Ya, jadi apapun yang kamu ungkapkan nanti pada sesi konseling dengan Ibu, itu akan Ibu jaga benar-benar kerahasiaannya. Jadi tidak akan ada orang lain yang tahu atau pihak ketiga, ataupun di luar dari ruangan konseling ini tidak akan yang tahu ya masalah atau kejadian apa yang Rasya hadapi, seperti itu. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Baiklah Rasya, sebelum kita memulai kegiatan konseling individu, alangkah baiknya kalau kita membuat suatu kesepakatan waktu. Nah, kira-kira waktu 40 menit itu sudah cukup tidak bagi Rasya untuk menceritakan permasalahannya Rasya? Ya, Bu, saya rasa waktu 40 menit itu sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Ya. Jadi Ibu mau menanyakan bagaimana kesiapan Rasya? Sudah siap untuk mengikuti konseling individu hari ini? Ya, saya sudah siap, Bu. Ya, baik, Nak. Nah, kita sudah masuk ke tahap wawancara konseling sekarang, Rasya ya. Baik, Ibu jelaskan dulu. Nah, Ibu ada tahu permasalahanmu itu karena ada laporan dari wali kelasmu, Nak, dari Bapak Arya ya. Jadi bapaknya itu bilang bahwa kamu memiliki masalah dengan nilai-nilaimu. Nilaimu itu turun, dan Ibu juga sudah dapat nelpon kemarin, nelpon ibunya Rasya. Nah, ibunya Rasya juga membenarkan. Nah, bisa nggak Rasya itu menceritakan, Nak, kira-kira permasalahan apa yang menyebabkan sampai kamu mendapatkan nilai yang turun sekarang, tidak seperti yang kemarin ya? Bisa, Bu. Saya merasa saya akhir-akhir ini sulit untuk mengatur kegiatan yang saya ikuti, Bu. Jadi Iya. seperti itu. Berarti kamu mengikuti kegiatan apa saja, Nak, kalau Ibu boleh tahu? Jadi kegiatan yang saya ikuti di sekolah itu misalkan kegiatan OSIS. Iya. Di dalam kegiatan OSIS itu belum untuk mempersiapkan akreditasi sekolah, ada juga kegiatan kemah pramuka untuk kelas 7 dan 8-nya. Lalu berikutnya saya juga diikuti untuk mengikuti lomba seperti lomba biografi Bung Karno, Olimpiade Matematika, dan lain sebagainya. Dan juga ketika saya sudah selesai di sekolah, kan saya sudah di rumah tuh, Bu. Iya. Tentunya jadi saya merasa sangat lelah, Bu. Sehingga Iya. saya tidak sempat lagi untuk membuka buku saya karena sudah terlalu lelah, sehingga saya mencoba untuk scroll sosmed, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuang-buang waktu saya. Ya, berarti kamu sudah sadar ya bahwa nilaimu rendah itu karena kamu istilahnya tidak bisa mengatur waktumu. Karena kebanyakan rutinitas yang telah kamu lakukan di sekolah, dan ketika kamu di rumah kamu tidak fokus untuk mengerjakan tugas, seperti itu ya. Kamu juga pernah tidak mengumpul tugas bahasa Inggris katanya ya, karena lupa. Ya, pernah sekali ya. Jadi ya itu juga laporan dari Pak Arya. Nah, Rasya, Ibu mau tahu nih, kira-kira menurut kamu ada nggak sih dampaknya dari kamu kesulitan mengatur waktu itu, Nak? Ada, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya melihat nilai saya semakin turun, Bu. Berarti nilainya semakin turun. Kalau di semester lalu, kamu peringkat berapa, Nak? Peringkat 2 umum, Bu. Berarti kamu juara 2 umum. Nah, kalau di akhir semester ini gimana? Nggak dapat, Bu. Nggak dapet. Ya. Berarti kamu juara umumnya nggak dapet, tapi kalau peringkat kelas gimana, Nak? Peringkat 2 kelas, Bu. Oh, peringkat 2 kelas. Berarti kamu sadar ya, nilaimu tuh turun sekali gara-gara kamu nggak fokus untuk belajar dan kelelahan, sehingga kamu lebih melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti scroll media sosial. Iya, benar. Ya, baik, terima kasih Rasya sudah menceritakan. Nah, Rasya, Ibu mau tahu nih, gimana perasaanmu ketika kamu itu
tahu bahwa nilaimu itu anjlok atau turun sekali di semester ini. Nah, perasaannya Rasya tuh gimana? Ya Bu, tentunya saya sangat merasa sedih Bu, dan juga saya sangat merasa takut karena orang tua saya tentunya sangat kecewa kepada saya Bu. Karena ia telah memberikan kepercayaan lebih kepada saya untuk bisa meningkatkan nilai, meningkatkan prestasi, tetapi malah nilai saya semakin turun Bu. Dan juga teman-teman saya berpikir seperti itu. Dan saya di sini berniat untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu Bu, supaya saya bisa mendapat juara umum lagi. Ya, baik Rasya, Ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang Ibu akan mengulang apa yang tadi Rasya ceritakan kepada Ibu ya nak ya. Jadi permasalahan yang sedang Rasya hadapi sekarang ini yaitu Rasya kesulitan mengatur waktu untuk belajar ya, karena beberapa kesibukan Rasya itu ada kesibukan di OSIS dan ada juga kesibukan Rasya dalam ikut lomba-lomba yang mewakili sekolah, betul ya, sehingga ketika di rumah Rasya itu sudah capek dan tidak ingin mengambil tugas atau membuat tugas. Kamu hanya membuka sosial media, chatting dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Ya, benar Bu. Ya, baiklah Rasya. Jadi dari permasalahan tersebut kita akan memikirkan solusi jalan keluar yang akan diambil dalam layanan konseling individu hari ini ya, nak ya. Ya, oke Bu, baik. Ya. Nah, Rasya, jadi dari yang apa Ibu simpulkan tadi, masalah Rasya kesulitan untuk mengatur waktu itu perkiraan Ibu nih, kamu itu kesulitan untuk memanajemen waktu secara efektif. Apakah benar, Rasya? Benar Bu. Ya, kamu tahu nggak manajemen waktu itu apa, nak? Nggak tahu Bu. Oh iya Bu, manajemen waktu itu apa ya Bu? Manajemen waktu itu adalah bagaimana cara kamu memanajemen atau mengatur waktu kamu, di mana kamu itu nanti bisa memilih mana pekerjaan atau hal yang harus kamu lakukan dan mana hal yang tidak penting untuk kamu lakukan. Nah, seringkali nak, beberapa hal yang tidak penting untuk kamu lakukan itu kamu lakukan dan menghabiskan waktu. Contohnya seperti tadi, nah kamu membuka sosial media, scroll misalkan Instagram, itu kan pasti keenaan ya nak ya, bisa sampai berjam-jam sehingga kamu lupa waktu. Nah, itulah perlunya manajemen waktu. Jadi kamu bisa mengatur waktumu, memilah mana kegiatan yang penting untuk dilakukan dan kegiatan yang tidak penting untuk dilakukan. Bisa dipahami, nak? Oh, begitu ya Bu. Iya. Baik Bu, saya sudah paham. Nah, kira-kira nih Rasya bersedia nggak kalau umpamanya Ibu bantu untuk mengatasi permasalahannya Rasya tersebut? Saya bersedia Bu. Baiklah Rasya, sekarang Ibu akan menayangkan suatu video. Nanti kamu bisa simak dengan baik. Jadi videonya tentang cara mengatur waktu. Bisa Rasya ya? Bisa Bu. Ya, baik. Bisa ke sini ya, nak? Ya, silakan kamu tonton videonya. Ya, silakan disimak Rasya. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu.
Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktakannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Ya, sudah Rasya ya? Baik. Nah, Ibu mau tanya nih Nak, kira-kira dari video yang sudah tadi Ibu tayangkan ke kamu, itu apa yang bisa kamu petik dari video tersebut? Oke. Baik Bu, dari video yang saya tonton tadi, secara singkatnya Bu, menurut saya manajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting Bu, yang perlu kita lakukan. Jadi kita itu harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya Bu, agar diri kita itu menjadi semakin teratur dan juga semakin disiplin. Lalu kita juga harus memprioritaskan kegiatan dengan tujuan yang ingin kita capai Bu. Jadi ketika ada tawaran atau kegiatan lain yang tidak ingin kita capai atau yang merasa kita membuang-buang waktu, itu lebih baik tidak dilakukan Bu. Dan juga kita tentunya harus membuat jadwal kegiatan nih Bu. Misalkan ada kegiatan yang kita harus lakukan terlebih dahulu dan juga mana yang jadwal kegiatan yang harus kita lakukan di akhir. Demikian Bu, terima kasih. Baik, ya betul sekali Rasya. Dari apa yang kamu bilang tadi, kamu sudah menganalisis video yang sudah Ibu tayangkan dengan sangat baik. Jadi kamu bisa menjelaskan semuanya. Nah, tapi Ibu mau tanya ini, kira-kira kamu pernah nggak Nak punya pikiran untuk menangani kesulitan mengatur waktumu? Pernah Bu, tapi dulu saya bingung harus bagaimana memulainya. Ya, berarti ada keinginan ya untuk mengatasi kesulitan mengatur waktu, cuma kamu bingung bagaimana cara memulainya. Tapi dari yang tadi kamu sudah analisis di tayangan video yang sudah Ibu berikan, apalagi kamu sampai memahami sekali bagaimana caranya. Nah, jadi akan Ibu bantu bagaimana agar kamu bisa memanajemen waktu dengan efektif. Apakah kamu mau Nak? Ya Bu, mau. Iya, berarti Terima kasih, kamu Bu. bersedia ya. Ya, baik Rasya, berarti sudah baik sekali ya. Kamu sudah bisa menganalisis tayangan video Ibu. Berarti ini sudah selesai ya Rasya ya? Ya Bu, sudah. Ya. Nah, selanjutnya nih Rasya, Ibu mau tahu kira-kira kamu usaha apa yang akan kamu lakukan sekarang ini untuk mengatasi kesulitan kamu dalam mengatur waktu atau memanajemen waktu? Oke, baik Bu. Mungkin dengan cara membuat komitmen agar bisa memanajemen waktu dengan efektif ke depannya Bu. Berarti kamu mau membuat suatu komitmen ya. Wah, bagus sekali. Berarti Ibu benar-benar bangga kamu sudah ada kemauan untuk membuat komitmen. Nah, Rasya Ibu akan menjelaskan di sini. Ibu akan menerapkan teknik kontrak perilaku. Ya, jadi di mana apa yang tadi Rasya bilang, Rasya mau membuat komitmen atau usaha-usaha ke depannya untuk mengatasi masalah, itu Rasya bisa tuliskan di selembar kertas Nak, agar kamu tidak lupa seperti itu ya Nak ya. Kenapa harus ditulis Bu? Nah, karena kalau misalkan itu tidak ditulis, nanti kamu tidak bisa ingat Nak. Jadi kenapa itu disebut dengan kontrak perilaku? Kamu tuliskan apa yang harus kamu lakukan untuk merubah perilaku yang kamu mau rubah
di mana nanti itu akan disepakati oleh ibu dan kamu sendiri Rasya. Jadi kita membuat suatu kesepakatan bahwa itu harus dilaksanakan di setiap harinya, seperti itu. Bisa diterima? Baik, Bu, bisa diterima. Nah, baik Rasya, jadi kita akan menerapkan teknik kontrak perilaku sekarang ya. Nah, ini Ibu ada lembar kontrak perilaku. Nah, sekarang Rasya tugasnya adalah mengisi lembar kontrak perilaku ini dengan namanya Rasya, dan perjanjian ini dimulai dari tanggal hari ini. Nanti di bawahnya di sini ada kata-kata bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut. Jadi apa yang nanti Rasya menjadi komitmen untuk berusaha merubah atau mengatasi masalahnya Rasya, kamu bisa tulis di sini semua, Nak. Seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, baik, silakan. Ini Ibu pindahkan ya, Nak ya. Jadi sudah nyaman nulisnya kayak gini? Bisa? Ya, Ya, silahkan. sudah. Ya. Ya, namanya Rasya di sini. Nama lengkap ya, Nak ya? Ya, kira-kira apa lagi Rasya? Boleh dipikir ya, supaya baik, bisa Bu. kamu usahamu itu atau komitmenmu itu bisa kamu jalani setiap harinya ya Rasya ya. Oke, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, baik. Bisa kamu bacakan dengan lantang apa yang sudah kamu tulis Rasya? Bisa, Bu. Ya. Oke. Dimulai dari yang nomor 1. Jadi di sini saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal berikut, yaitu mengumpulkan tugas belajar tepat waktu, berusaha meraih prestasi yang lebih baik dan mendapat nilai yang tinggi dengan cara menyusun jadwal belajar yang efektif. Yang ketiga, memanajemen waktu secara efektif dengan cara memprioritaskan kegiatan yang penting untuk dilakukan. Dan yang terakhir, mengatur secara efektif kegiatan saat berada di rumah, seperti tidak lagi bermalas-malasan dan mengutamakan mengerjakan tugas-tugas sekolah daripada menonton YouTube, membuka sosmed, dan membalas chat WA teman. Ya, baik, bagus sekali ya. Kamu sudah bisa membuat komitmen atau usaha-usaha yang akan kamu terapkan di setiap harinya. Tapi agar lebih semangat lagi nih Rasya, kalau misalkan kamu mau nggak menuliskan self reward dan self punishment. Nah, self reward itu maksudnya Ibu ya ini. Jadi reward untuk diri sendiri ketika kamu sudah bisa melakukan kontrak perilaku ini apa, dan self punishment-nya itu adalah konsekuensi apabila kamu tidak melakukan, kamu akan mendapatkan hukuman apa gitu ya. Silahkan ditulis, Nak.
Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan kamu baca. Oke, Bu. Jadi apabila saya konsisten melaksanakan komitmen setiap hari, maka saya akan dapat nonton YouTube, membuka sosmed, dan chatan dengan teman saya sepuasnya. Lalu, apabila saya tidak melaksanakan komitmen di atas setiap hari, maka saya tidak akan dapat membuka media sosial di akhir pekan selama 2 minggu. Berarti kamu self punishment-nya kamu tidak akan membuka media sosial selama 2 minggu. Iya, Bu. Kamu yakin bisa? Yakin bisa atau tidak? Yakin, Bu. Yakin. Berarti kalau memang kamu sudah berkomitmen, silakan di sini kamu isi nama kamu dan tanda tangan. Jadi Ibu akan menandatanganinya juga. Oke, baik, Bu. Salah. Di sini, Nak. Di bawah ya. Nggak apa-apa. Nah, di sini. Ya. Ya, tanda tangannya di sebelah sini. Nah, sekarang Ibu tanda tangan ya Rasya ya. Jadi Bu. kalau Ibu sudah tanda tangan, berarti kesepakatan kontrak perilaku ini sudah sah atau sudah dimulai ya dari hari ini. Baik. Nah, ini lembar kontrak perilakunya Rasya, kamu yang mau bawa atau Ibu? Ibu dulu bawa ya? Ya, baik, jadi Ibu bawa, jadi nanti Ibu foto, Ibu kirimkan ke WhatsApp kamu, nanti kamu bisa dari foto tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Rasya ya. Nah, Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Ya, apalagi dengan semangat yang melaksanakan usaha-usaha ini secara konsisten, itu pasti kamu bisa merubah atau mengatasi permasalahan kesulitan mengatur waktu. Jadi kamu harus bisa memanajemen waktu secara efektif, di mana kamu sekarang harus bisa membuat prioritas. Nah, jadi kamu memilih dulu kegiatan mana yang harus kamu prioritaskan dan kegiatan mana yang nantinya harus kamu ambil belakangan. Bisa ya, Nak ya? Baik, Ya. Bu, saya yakin bisa meningkatkan prestasi saya dengan baik dengan cara memulai untuk memanajemen waktu dengan baik dan efektif ke depannya. Terima kasih. Iya, berarti selama ini Rasya sudah sadar ya bahwa perbuatannya itu salah, benar? Ya, benar, Bu. Karena di akhir-akhir ini saya ketika di rumah keseringan nonton YouTube, kemudian membuka sosmed setiap hari, Iya. hingga malam bisa, Bu. Kemudian juga saya sering chatan dengan teman saya. Jadi seperti itu, Bu. Iya, baik. Baiklah Rasya, tapi Ibu yakin kamu pasti bisa untuk merubah ya. Kalau kamu sudah konsisten, nanti kamu bisa melaporkan ke Ibu setiap hari, Nak. Nah, kira-kira Ibu mau nanya nih, kapan kamu mau melakukan apa yang kamu tulis di dalam kontrak perilaku ini? Oke, Bu, jadi saya akan melakukannya sesegera mungkin, Bu. Mungkin Berarti bisa mulai dari besok Ya, ya, baik. Kalau memang kamu mau mulai dari besok, berarti nanti untuk Ibu observasi, bisa nanti kamu lapor ke Ibu ya. Bu, hari ini saya sudah melakukan yang nomor 1 dan 2. Atau kamu membuat daftar, kamu memilah kegiatan yang penting atau tidak penting, seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, Rasya, gimana nih kira-kira sudah merasa nyaman atau tidak setelah melakukan sesi konseling hari ini sama Ibu? Dan Ibu juga mau tahu kira-kira makna apa yang sudah kamu petik atau kamu dapatkan dari kegiatan layanan konseling individu hari ini? Oke, baik, Bu. Saya sudah merasa sangat lega dan nyaman ketika saya sudah mengutarakan masalah yang saya miliki sebelumnya. Iya. Dan kemudian saya juga sudah mendapatkan pemecahan masalah dari Ibu karena masalah yang sebelumnya saya miliki sudah terpecahkan. Iya. Lalu dari situ juga saya berpikir bahwa memanajemen waktu itu adalah hal yang sangat penting, Bu. Karena saya juga tahu bahwa waktu itu adalah suatu hal yang tidak dapat diulang kembali. Iya, betul sekali. Nah, dari Rasya. situ juga saya juga bisa belajar bahwa saya harus mengurangi nih kegiatan-kegiatan yang tidak penting untuk saya lakukan di rumah seperti menonton YouTube,
membuka sosmed, chatan dengan teman saya tanpa mempedulikan waktu, itu kemudian saya kurangi, Bu. Kemudian juga saya bisa memprioritaskan mana kegiatan yang perlu saya untuk lakukan dan mana kegiatan yang tidak perlu saya lakukan. Iya. Ya, baik, Bu. Bagus sekali ya, berarti apa yang kita laksanakan sekarang jadi konseling individu itu dengan teknik kontrak perilaku itu sudah bisa Rasya pahami dengan baik ya. Jadi sudah ada keinginan untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi permasalahan Rasya. Terus Rasya juga sudah merasa nyaman dengan sudah mengutarakan permasalahannya. Jadi sudah ada jalan keluar ya Rasya ya? Ya, sudah, Bu. Nah Rasya, sekarang kita sudah ada pada tahap pengakhiran sesi konseling. Nah Ibu ada evaluasi layanan konseling individu. Kira-kira Rasya bawa HP nggak? Bawa, Bu. Bawa ya. Jadi sekarang silakan dikeluarin dulu. Rasya sekarang menjawab kuesioner yang namanya kuesioner manajemen waktu. Nanti Rasya isi sesuai dengan keadaan diri Rasya yang sebenarnya. Bisa ya Rasya ya? Bisa, Bu. Ya, Ibu kirimin linknya sekarang ya lewat WA ya. Baik, Rasya sudah masuk WA linknya? Sudah, Bu. Ya, silakan dibuka nak. Silakan diisi ya. Ya, diisi dengan nama lengkap. Ya, dibaca dulu petunjuknya ya. Petunjuk mengisi ya. Dipastiin Rasya baca dulu petunjuknya dengan teliti nanti supaya nggak sampai salah memilih jawaban ya Rasya ya. Sudah selesai Rasya? Sudah, Bu. Iya, baik, terima kasih. Bisa ditaruh dulu handphonenya ya. Nah, Baik, Bu, terima Rasya, kasih. sebelum Ibu mengakhiri konseling individu hari ini, jadi Ibu mau memastikan kembali ya. Jadi kontrak perilaku ini akan berlaku selama 1 bulan. Ya, jadi selama 1 bulan nanti Rasya melaporkan kepada Ibu, jadi bagaimana perkembangan, apakah itu bisa diterapkan komitmennya atau kamu tidak bisa menerapkan komitmennya. Ya, sebelum mengakhiri konseling hari ini, kamu bisa mengisi dulu ya nak ya. Ini Ibu minta kamu mengisi hasil survei layanan konseling individu dari siswa. Nah, sini nanti kamu bisa isi misalkan pemahaman baru, saya mendapatkan pemahaman baru terkait layanan yang diberikan. Di sini SS itu berarti sangat sesuai, S itu sesuai, nomor 3, CS cukup sesuai, KS kurang sesuai. Ini diisi dulu ya, ya. Nah, topiknya atau tema layanannya itu adalah manajemen waktu ya. Ya, silakan dibaca pernyataannya, habis itu kamu kasih skornya di centang ya nak ya. Baik. Ya, sudah selesai. Sekarang Rasya tanda tangan di sini. Di sini Rasya tulis tanggal hari ini 13 Juni 2023. Ya, nama lengkap sama tanda tangan. Ya. Nama lengkapnya di bawahnya. Ya, sudah selesai Rasya? Sudah. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Dan ini lagi satu ya Rasya ya.
Ibu meminta kamu mengisi lembar kepuasan konseli terhadap layanan konseling individual. Kira-kira kamu sudah puas tidak dengan layanan konseling hari ini? Ya, tanda tangan dan tanggal hari ini. 13 Juni. Ya, terima kasih Rasya. Terima kasih Bu. Ini dari hasil surveinya sudah sangat bagus sekali ya Rasya ya. Berarti semuanya sudah sudah bermanfaat sekali bagi Rasya ya. Iya Bu. Ya. Nah, ini juga kepuasan konselinya. Berarti sudah semuanya sangat memuaskan. Baik, terima kasih Rasya. Karena sudah berakhir sesi konseling kita hari ini Rasya, dan Ibu sudah sangat bangga dengan apa yang sudah Rasya tampilkan hari ini. Rasya sudah bisa memiliki niat yang sangat besar untuk merubah diri Rasya, mengatasi permasalahannya Rasya, karena kegiatan hari ini sudah dilancarkan oleh Tuhan. Jadi kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa ya Rasya ya. Ya, Bu. Baik, Ibu pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rasya. Jadi nanti kalau misalkan kamu ada pertanyaan-pertanyaan apapun itu mengenai manajemen waktu, kamu bisa menghubungi Ibu ya, bisa lewat WA ataupun bisa datang ke ruang BK. Jangan takut lagi ya Nak ya. Ya, terima Baik. kasih banyak, Bu. Ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Baik, terima kasih Rasya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sekarang mau pulang Rasya? Iya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Terima Baik. kasih.